Jadi ya selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk kali ini dari Refinitiv, Refinitiv adalah bagian dari London Stock Exchange Group, kita akan sharing mengenai Aecon. Apa itu Aecon? Aecon adalah aplikasi market data dari Refinitiv. Ya, kenapa disebut market data? Nanti kita akan lihat alasannya. Saya akan jelaskan komprehensif mungkin. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh pengguna, baik dosen maupun mahasiswa untuk membantu dalam aktivitasnya untuk melakukan pencarian data maupun analisa. Ya, ini adalah konteks saya. Silahkan Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian, kalau membutuhkan bantuan atau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Aecon, atau mengenai Refinitiv dan London Stock Exchange Group secara umum, silakan bisa menghubungi kami, menghubungi saya di email maupun di nomor telepon ini atau ke helpdesk kita untuk membutuhkan bantuan terkait eh, eh, masalah teknis barangkali atau bantuan lain terkait produk Aecon, silakan untuk menghubungi helpdesk dan support kita. Dan sebagai tambahan, untuk schedule terkait training, seandainya dari rekan-rekan dari UGM ada yang ingin explore lebih jauh atau ingin mengikuti training lebih jauh untuk topik-topik yang lain, silahkan untuk bisa mengakses link ini. Saya juga tadi sudah share di chat, mungkin nanti Ibu Dia akan share lebih lanjut. Link ini akan membawa Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian ke website Refinitiv Academy. Nah, di sini ada training schedule per bulan November untuk Indonesia atau silahkan untuk explore negara lain, mungkin ingin melihat atau ingin mengikuti training yang diselenggarakan di negara lain, silahkan. Refinitiv Academy ini sebenarnya diselenggarakan oleh trainer atau untuk oleh customer success manager di seluruh dunia. Ada berbagai macam topik training termasuk yang terkait sertifikasi dalam berbagai bahasa. Silahkan untuk explore, mungkin ada topik-topik lain yang ingin diikuti di sini. Ya, oke. Nah, untuk mungkin ini sedikit sebelum saya mulai ke topik, mungkin sedikit untuk memperkenalkan diri barangkali ya. Mungkin London Stock Exchange Group bukan nama yang familiar di Indonesia. Mungkin ada yang pernah mendengar, tapi mungkin tidak familiar kalau selama ini, oh ternyata London Stock Exchange Group ada di Indonesia, atau siapa itu Refinitiv, apa bisnis kita. Mungkin ini sedikit hanya overview. Jadi London Stock Exchange Group adalah induk dari Refinitiv. Dulu Refinitiv bernama Thomson Reuters. Jadi secara total kita adalah perusahaan yang mungkin sudah cukup tua, bisa dibilang ada perusahaan yang cukup tua, berawal dari tahun kalau di trace back 1698 yang berawal dari warung kopi. Jadi mungkin ini moral of the story-nya, jangan meremehkan orang-orang yang suka berkumpul di warung kopi. Ya, tapi London Stock Exchange Group berawal dari perkumpulan pedagang, perkumpulan trader di suatu warung kopi di London untuk kemudian mereka mendirikan exchange. Ya, mungkin awalnya adalah commodity exchange. Cerita yang kurang lebih sama juga berada dari sisi Refinitiv, di mana Refinitiv dulu bernama adalah Reuters, di mana pendirinya adalah Paul Julius Reuters, juga adalah orang yang aktif dalam bisnis transaksi komoditi, terutama memprovide informasi komoditi. Jadi ini sedikit timeline, jadi baik dari sisi Reuters maupun dari sisi London Stock Exchange Group, kita adalah perusahaan yang masing-masing memiliki dasar yang kuat di bidang exchange, di bidang informasi, market data atau kita sebutnya adalah market data. Ya, sekarang istilahnya adalah market data application, big data analytics dan sebagainya. Tapi basicnya adalah market data, memprovide informasi terhadap market. Kita bicara market di sini tergantung dari komoditinya. Komoditi itu bisa nilai tukar, komoditi itu bisa hasil pertanian, agriculture, pertambangan dan sebagainya. Sedikit
ini adalah sedikit beberapa milestone penting. Jadi salah satu yang paling terkenal adalah di tahun 1851, di mana Reuters pada saat itu adalah satu-satunya perusahaan yang memprovide informasi melalui kabel bawah laut antara Prancis dan Inggris untuk memprovide informasi market di Eropa maupun di Inggris dan sebaliknya secara lebih cepat. Jadi kalau sebelumnya menggunakan merpati pos, maka di tahun 1851 sudah mengimplementasikan kabel bawah laut. Jadi oleh sebab itu sampai dengan saat ini transaksi mata uang dolar pound sterling atau pound sterling dollar itu di market atau di pelaku pasar umum dikenal dengan istilah slang cable. Jadi I want to buy cable, I want to sell cable, ya. How much a million cable misalkan. Jadi mungkin kalau pernah menonton film-film mengenai pasar modal atau pasar FX akan sering mendengar istilah cable. Yang dimaksud cable adalah currency pair untuk pound sterling dollar. Istilah kabel sendiri sebenarnya merupakan mata uang pertama di dunia yang informasi transaksinya ditransmisikan melalui teknologi atau kabel bawah laut. Untuk Refinitiv atau Thomson Reuters, mungkin dulu bernama Reuters, kemudian bernama Thomson Reuters sebelum kemudian berubah nama menjadi Refinitiv, itu telah hadir di Indonesia kurang lebih semenjak tahun 1946. Dengan perwakilan pertama adalah kantor berita Reuters tentunya, dan kemudian sejarah berjalan dan pada tahun 2021 antara Refinitiv dan London Stock Exchange Group ini menjadi satu, di mana Refinitiv kita diakuisisi full oleh London Stock Exchange Group. Jadi Refinitiv menjadi bagian bisnis atau menjadi unit bisnis dari London Stock Exchange Group, unit bisnis untuk data dan analytics. Jadi London Stock Exchange Group sendiri secara global memiliki banyak unit bisnis. Ada London Stock Exchange, ada London Clearing Hub, dan ada data and analytics yang bernama Refinitiv. Jadi kurang lebih sedikit sejarah singkat. Nah, Aecon. Aecon adalah salah satu tools dari Refinitiv yang ditujukan untuk memprovide informasi market untuk melakukan analisa dan pengambilan keputusan. Jadi istilahnya adalah untuk data dan analytics. Atau istilah yang lebih populer adalah ini yang disebut adalah aplikasi untuk market data atau market data application. Aecon sendiri, kalau kita bicara apa yang di-provide oleh Aecon, market apa sebenarnya yang ada di Aecon, jadi ini biasanya menjawab pertanyaan, apa sih yang ada di Aecon? Apa yang saya cari ada di Aecon atau tidak? Database film Korea ada tidak di Aecon? Jadi kadang-kadang kita sering mendapatkan pertanyaan tersebut. Banyak yang menganggap bahwa aplikasi seperti ini adalah aplikasi super, di mana semua informasi yang saya cari pasti ketemu. Mungkin saya bisa jawab, bukan aplikasi super, tapi ini adalah aplikasi yang memang fokus spesifik memprovide informasi yang disebut market data, memprovide market data. Ya, markets-nya apa tergantung ya aktivitas dari penggunanya. Apakah kita bicara financial market atau kita bicara commodities market. Jadi kurang lebih ini sedikit gambaran mengenai konten dan coverage-nya. Jadi kita bicara mengenai news, ya ada news, ada commentary. Commentary di sini termasuk research, mungkin pernah dengar istilah broker research, research dari misalkan Dana Reksa, research dari BNI Sekuritas, mungkin hal yang umum bagi mungkin rekan-rekan sekalian yang familiar dengan pasar modal, terutama pasar saham akan sering mendapat analisa, misalkan analisa saham, analisa perusahaan, analisa industri, ya itu bagian dari news and commentary. Kita bicara ada research, ada forecast, ada news, ya, dan tentu dengan berbagai macam media, ada media teks, ada video dan sebagainya. Aecon juga mengcover mengenai ekonomik secara keseluruhan, global economics, country economics, misalkan industrial activities dan hal-hal yang terkait dengan aktivitas ekonomi makro. Aecon juga mengcover market data
dan pricing. Market data dan pricing sebenarnya adalah yang lebih spesifik terkait dengan aktivitas di pasar finansial. Apakah itu saham, kita bicara harga saham Astra, harga saham Google, harga saham Tesla misalkan, itu adalah pricing, market data, pricing untuk bursa saham. Kita bicara misalkan harga nikel, kita bicara harga karet, kita bicara harga litium misalkan, ya itu untuk komoditi, market data dan pricing untuk komoditi. Ya, jadi istilah market data dan pricing sebenarnya lebih spesifik biasanya untuk bursa finansial. Bukan hanya yang umum, artinya umum seperti nilai tukar, FX, fixed income, equities, tapi juga ada yang sifatnya spesifik, misalkan loan pricing, bagaimana sindikasi loan bisa mendapatkan menganalisa rate loan yang kira-kira comparable dengan industri sejenis misalkan, atau indeks dan benchmarking misalkan, atau fund. Jadi kita bicara fund, reksadana dan sebagainya, itu juga ada benchmarknya, ada pricingnya, menentukan profilnya, risikonya seperti apa. Terus kita bicara hal yang sifatnya mungkin lebih ke fundamental atau company data, ya istilahnya fundamental, walaupun fundamental hanya merupakan satu bagian dari company data. Kita bicara laporan keuangan, balance sheet, income statement, dan sebagainya, ya bagian dari fundamental. Tapi di luar itu sebenarnya ada hal-hal lain yang lebih luas. Kita bicara yang sekarang saat ini sudah mulai ngetrend, ESG, environmental, social, and corporate governance. Itu merupakan hal yang relatif baru untuk Indonesia, yaitu bagian dari company data. Kita bicara risk, kita bicara dari ranking compare dengan perusahaan lain yang sejenis. Kita bicara dengan credit default swap. Apakah perusahaan ini unsur resiko perusahaan ini dibanding perusahaan lain atau dibanding industri yang sejenis misalkan. Reference data, ya index weighting, konstituen. Jadi ini lebih ke sifatnya analisa tambahan. Kita bicara misalkan bagaimana perhitungan indeks, mungkin pernah dengar istilah MSCI, Morgan Stanley Composite Index, Morgan Stanley atau MSCI Index itu ada banyak, mungkin ada puluhan untuk negara berkembang, untuk negara maju, untuk industri sejenis, di mana mereka memiliki kriteria tertentu, perhitungan tertentu, dengan weighting tertentu. Istilahnya adalah reference data, ya definitif memprovide solution atau data terkait informasi seperti itu. Dan ya tambahan berikutnya adalah di Econ juga terdapat yang kita sebut sebagai specialized data, data yang sifatnya spesifik, yang benar-benar khusus. Kita bicara misalkan contoh adalah untuk komoditi misalkan harga premium dengan oktan misalkan 92. Produk yang sangat spesifik, khusus. Kita nggak bicara crude oil. Kita tidak bicara crude palm oil, tapi kita bicara misalkan produk yang lebih spesifik turunan dari palm oil, misalkan olefin atau olein, specialized data. Atau kalau kita bicara di komoditi, misalkan kita bicara produk turunan CPO yang benar-benar spesifik. Ya, misalkan tadi dari Platts, mungkin pernah dengar Platts, salah satu penyedia data juga untuk turunan dari crude oil. Jadi misalkan premium atau gasolin dengan kandungan oktan 92 misalkan, spesifik berapa. Atau supply chain data atau data infrastruktur misalkan. Mungkin pernah dengar istilah Belt and Road, BRI atau Belt and Road, itu inisiatif infrastruktur yang dicanangkan atau dimulai dari China, inisiatif dari China untuk menghubungkan negara-negara di kawasan Pasifik, di kawasan Middle East sampai ke Eropa untuk supply chain. Jadi infrastruktur, ada pembangunan pelabuhan, pembangkit listrik dan sebagainya. Jadi kurang lebih ini adalah konten. Jangan khawatir, nggak usah dihafal. Ini hanya memberikan overview mengenai coverage dan konten yang ada di Econ.
Jadi paling tidak pada saat kita mencari data, kita ingin melakukan analisa, saya yakin oke, dengan melihat gambaran ini pada saat saya ingin mencari data tertentu, oke, saya yakin saya bisa menggunakan Acorn untuk membantu kebutuhan saya, untuk memenuhi kebutuhan saya misalkan. Nah, struktur informasi, jadi dari sekian data ada banyak, ada ribuan, bayangkan seluruh perusahaan yang go public, ini sebagai contoh, kita punya informasinya. Di Indonesia saja yang go public, yang listed ada 700-an. Kalikan dengan negara lain, di Amerika ada ribuan, di Jepang ada ribuan. Kita baru bicara perusahaan yang listed, kita belum bicara komoditi, ada ratusan atau ribuan komoditi. Mulai dari yang komoditi yang umum sampai komoditi yang sifatnya benar-benar ya mungkin langka atau komoditi yang spesifik. Belum kita bicara surat berharga selain saham, ada fixed income misalkan obligasi pemerintah, obligasi corporate dan hal-hal lain. Semua informasi yang ada di Acorn untuk kita mendesain Acorn jadi Refinitiv, mendesain Acorn untuk informasi itu mudah untuk didapatkan, jadi merupakan satu kesatuan, mudah untuk diperoleh, mudah untuk dipahami, dan yang paling penting ya membantu kita untuk ya membantu menyelesaikan pekerjaan kita, get the job done. Jadi percuma kalau informasinya lengkap tapi nggak gampang untuk nyarinya. Bagaimana contohnya saya harus hafal kode tertentu, misalkan kalau saya mau mencari misalkan laporan keuangan Astra, maka kodenya adalah AS123. Kalau Telkom mungkin TL123 dan sebagainya. Artinya mungkin ada kode-kode tertentu atau dengan menu yang jelimet barangkali. Ya, di Acorn saya bisa katakan dan nanti saya akan contohkan tidak ada kode yang perlu dihafal sama sekali. Dari ribuan atau bahkan mungkin jutaan informasi, mudah kita desain untuk seintuitif mungkin, semudah mungkin untuk diakses, dicari. Ya. Yang kedua, mudah dicari tapi juga harus mudah dipahami. Informasi ini berasal dari mana, sumbernya dari mana, pembentukan harganya seperti apa kalau kita bicara harga misalkan. Penjelasan mengenai account ini seperti apa misalkan. Sehingga pada saat saya mencari data, saya yakin saya mencari data, saya dapatkan data yang saya dapatkan ini adalah data memang yang sesuai untuk yang saya butuhkan. Sebagai gambaran perbandingan, kalau kita search di Google misalkan coal price atau harga batu bara, apakah dapat? Kalau kita search di Google, saya yakin 1000% pasti dapat. Akan ada jutaan hasil Google search untuk harga batu bara misalkan. Tapi harga batu bara yang mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan saya? Saya ingin melakukan analisa mengenai perusahaan batu bara yang listed di Indonesia, katakan Adaro misalkan atau ITMG atau siapa. Saya ingin compare harga batu bara dengan performance dia. Saya search harga batu bara di Google, ada ribuan bahkan mungkin jutaan data yang saya dapat. Tapi yang mana? Nah, kurang lebih itu adalah pertanyaan berikutnya. Dari sekian banyak informasi, informasi mana yang kira-kira paling sesuai dengan kebutuhan saya? Kenapa ada harga yang seperti ini? Kenapa ada harga seperti itu? Dari mana harga ini? Dari mana harga itu? Kurang lebih seperti itu. Jadi harus mudah untuk dipahami sehingga pada saat kita mengambil data, kita mengambil data yang tepat. Dengan kombinasi tadi yang mudah didapatkan dan kita mudah mengerti dan mudah diolah, ya kita bisa menjalankan ya kebutuhan kita atau pekerjaan kita dengan baik, sesuai. Informasi yang ada di Econ akan disusun menggunakan logik kurang lebih segitiga terbalik ya. Jadi mulai dari yang paling general sampai ke yang paling detail. Jadi informasi yang ada di Econ nanti semua akan disajikan bertahap, berjenjang, berstruktur. Strukturnya selalu dari yang paling general sampai terus drop down, down sampai yang ke paling detail. Kenapa? Ya untuk tadi kita bisa memahami. Nanti saya akan tunjukkan sebenarnya konsep ini bagaimana diterapkannya, bagaimana bisa membantu user yang ya mungkin saya bisa katakan 90% user Acorn di Indonesia maupun di negara lain mungkin adalah awam untuk suatu
instrumen tertentu. Saya mungkin ingin menganalisa mengenai perusahaan tambang, tapi saya tidak bukan berlatar belakang tambang, pendidikan saya bukan tambang, misalkan. Hal yang sama mungkin lumrah kalau kita misalkan ke treasury di bank, treasury yang benar-benar setiap hari ngurusin FX, nilai tukar, fixed income, surat-surat berharga, artinya pasar finansial di bank, lumrah kita menemukan pengguna latar belakangnya sama sekali bukan dari ekonomi. Ada yang latar belakangnya dari arsitektur, ada yang latar belakangnya dari chemical engineering misalkan, ada yang latar belakangnya dari tambang. Jadi lumrah kita mendapatkan orang yang latar belakangnya bukan di subjek yang dia sedang ingin teliti. Jadi kita berusaha untuk membantu orang dengan berbagai macam latar belakang, yaitu user dengan berbagai macam latar belakang untuk memudahkan mendapatkan informasi yang ada di Econ. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung atau bisa di chat. Saya melihat ada pertanyaan di chat, apakah database juga tersedia earning announcement dan sebagainya. Oke, saya bisa bilang ada. Bagaimana nanti saya akan tunjukkan bagaimana menarik data, apakah oke, melihat satu-satu, copy paste satu-satu, oke, bisa menarik data. Tadi konsepnya adalah harus mudah didapatkan, mudah dimengerti, get the job done. Get the job done salah satu pengertiannya adalah mudah diolah. Ya, jadi untuk pertanyaan Mas Arf barangkali apakah mudah kita olah? Iya, mudah diolah. Saya akan tunjukkan nanti, jangan khawatir. Sorry. Oke, nah ini sedikit struktur Econ, mungkin saya akan langsung ke produknya, jadi jangan khawatir saya bisa share ini sekedar anatomi Econ, kalau saya pengguna baru Econ, ini tombol artinya apa, tombol ini artinya apa, kalau saya klik apa yang terjadi. Jadi ini adalah tampilan Econ, aplikasi Econ. Pada saat kita melakukan instalasi pertama kali, mungkin yang paling yang kita hadapi kok cuman toolbar, cuman ada toolbar, di atas biasanya dia docking atau menempel ke bagian atas Windows, atau mungkin juga dia floating, bisa berada di bawah, bisa berada di kanan, di kiri. Ya, ini toolbar. Toolbar ini adalah aplikasi Econ. Jadi jangan khawatir kok nggak ada tampilannya rusak ya, enggak. Memang didesain seperti ini, toolbar, simple. Supaya pada saat kita sedang kerja Excel, Word, PowerPoint dia tidak menghalangi. Jadi sebelah kiri ada menu Icon. Jadi di sini ada menu, kita sebut sebagai menu Icon. Ada yang bilang lambang Helios atau icon button, icon menu. Ya, hal yang sama. Akhirnya lambang bulat ini pada saat kita klik akan muncul yang kita sebut sebagai icon menu. Di sini, ya, jadi di Econ ada dua, ada data dan ada tools untuk kita melakukan analytics. Ingat tadi tools untuk melakukan untuk data dan analytics. Jadi ada data dan ada tools untuk melakukan analisa. Nah, pada saat kita klik lambang Econ atau icon menu ini, kita dihadapkan dengan tools. Ya, ini adalah tools-tools yang ada di Econ yang disusun berdasarkan kegunaannya untuk apa. Jangan khawatir kalau kita lihat, oh kok tampilan saya toolsnya sedikit, kok tampilannya toolsnya banyak, tapi nggak ada yang seperti sini kok beda-beda. Jangan khawatir. Ini hanya berdasarkan tools yang paling sering saya akses. Jadi ya seperti kalau kita menggunakan mungkin aplikasi, maka menu-menu atau fitur yang paling sering kita gunakan ya dia akan masuk dalam list yang paling gampang diakses. Nah, kalau saya ingin mengeksplor semua tools yang ada di Econ, semua fungsi, silahkan ke App Library. Jadi App Library, jadi saya akan selalu mengacu, mungkin nanti ada tools untuk melakukan charting, nanti ada tools untuk melakukan perhitungan dan sebagainya. Bagaimana saya ingin mendapatkan fitur charting, bagaimana saya ingin mendapatkan fitur perhitungan dan sebagainya, bagaimana saya ingin melakukan screening. Jangan pusing-pusing. Semua fungsi yang ada di Econ bisa diakses di App Library. Silakan ke menu App Library. Ini adalah semua tools
kita bisa ke all categories. Semua tools yang ada di Aecon yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya untuk apa. Silahkan, kalau punya waktu untuk explore semua tools-tools ini, silahkan. Tools-tools ini mungkin ada yang sangat applicable buat Indonesia, mungkin charting untuk technical analysis misalkan, atau charting untuk kita komparasi misalkan performance, mungkin sangat applicable. Tapi mungkin juga ada tools yang tidak selalu applicable untuk Indonesia. Ada beberapa tools misalkan social media monitor, ini kalau di luar, terutama di Eropa dan di Amerika, ini adalah salah satu tools yang powerful untuk melihat preferensi konsumen. Jadi untuk perusahaan, untuk suatu analis yang ingin menganalisa kira-kira preferensi konsumen untuk produk tertentu atau untuk suatu company tertentu seperti apa, social media monitor kira-kira bisa mendapat sentimen, menganalisa sentimen. Ya, itu sudut pandang baru. Bukan hanya dia menganalisa dari sisi fundamental, tapi juga persepsi masyarakat terhadap suatu topik tertentu. Topik itu ya bisa produk tertentu, bisa company tertentu, atau mungkin orang. Orang tersebut mungkin adalah eksekutif dari suatu company tertentu. Ya, kita tahu bagaimana Elon Musk misalkan sangat kontroversial, kita tahu bagaimana iPhone sangat-sangat viral di sosial media, ya, itu contoh. Tapi mungkin ada tools-tools lain tapi mungkin tools seperti itu tidak begitu applicable untuk Indonesia. Ya. Silakan. Intinya kalau saya ingin mencari fungsi, tools yang ada di Aecon, semua itu bisa diakses di App Library. Tinggal ke menu App Library. Ya. Area kerja, jadi sebenarnya di sini ada yang disebut sebagai workspace. Ini adalah area kerja, jadi jangan khawatir kalau kok saya nggak ada tampilannya atau tampilan saya mungkin berbeda. Contohnya seperti ini hanya area kerja dan area kerja ini customized. Jadi saya nggak akan menunjukkan bagaimana kita bisa mengatur tampilan karena ini murni preferensi. Silahkan, itu lebih ke bagaimana user punya preferensi, apakah dia ingin chartnya ada banyak, kotak-kotak, atau bagaimana, itu murni. Saya akan menunjukkan di sini lebih bagaimana kita mencari data, bagaimana data disajikan, dan tools yang bisa digunakan untuk menganalisa data tersebut. Ini contoh tools. Jadi nanti kita akan kembali ke sini. Tools, nanti kita akan kembali ke sini. Ya. Berikutnya adalah data. Jadi ini tadi adalah app library. Sekarang kalau kita bicara data. Kalau saya bicara data, mencari informasi, mencari kontennya, mungkin saya bisa analogikan sama seperti kalau saya baca buku. Kalau saya baca buku, mencari informasi, nomor satu di mana saya harus mencari. Kan nggak mungkin saya mencari suatu misalkan formula matematika tertentu atau informasi tertentu yang ada bukunya saya baca habis. Nanti setelah selesai bukunya baru, oh ternyata nggak ada di sini. Ya, nomor satu tentu saya akan melihat daftar isi, kurang lebih kan seperti itu. Saya akan lihat daftar isi, kira-kira topik atau data atau informasi yang saya butuhkan kira-kira ada di bagian mana. Ya, dari situ baru saya bisa kira-kira mendapatkan kesimpulan ini buku yang sesuai buat saya. Ya, sama di Aecon juga. Kita tidak perlu membabi buta istilahnya untuk mencari data, kita bisa memulai dari menu utama. Dari mana menu utamanya? Dari app library kita bisa ke bagian monitoring, ada yang namanya home, atau paling gampang adalah saya tinggal search home. Ketik aja home. Ya. Silakan ketik home, home. Saya nggak perlu enter, biarkan sistem memberikan suggestion home atau homepage. Ya. Saya bisa ke menu, umumnya ada di bagian atas, home, atau kalau misalkan, mungkin ini satu-satunya kode yang perlu dihafal adalah home. Ya. Tinggal ketik home, tidak usah di-enter, biarkan sistem yang memberikan suggestion. Pilih homepage. Nah, inilah tampilan depannya. Mungkin saya bisa bilang ya tampilan sampulnya, berikut daftar isinya. Lagi-lagi jangan khawatir sama tampilan depan ini. Tampilan depan ini dia customizable.
akan selalu berganti-ganti menyesuaikan dengan profile user. Jadi kalau misalkan menggunakan mungkin satu saat menggunakan install atau menggunakan di perpustakaan atau di tempat lain melihat ketik home tapi kok tampilan depannya beda. Tampilan depan ini akan menyesuaikan atau tampilan home ini akan menyesuaikan berdasarkan profile user. Jadi antara satu user dengan user yang lain bisa berbeda, jangan khawatir. Bukan berarti kita menginstall atau menjalankan aplikasi yang berbeda. Hanya sebagai contoh, kebetulan profile saya di sini adalah saya setting sebagai equity analyst contoh. Maka pada saat saya membuka home, dia akan menampilkan news dan data yang sedekat mungkin sesuai dengan profile saya. Bayangkan saya seorang equity analyst mungkin di Dana Reksa misalkan atau di Morgan Stanley misalkan atau di Mandiri Sekuritas. Pada saat saya masuk kantor pagi-pagi apa yang saya lakukan? Tentu saya butuh informasi Hang Seng buka berapa ya, Nikkei buka berapa, semalam Nasdaq tutup berapa, ada berita apa nih mengenai market, ya kurang lebih kan seperti itu. Kira-kira workflow-nya. Apa yang dia lakukan? Mungkin dia akan jalankan komputer, buka browser, searching Nikkei, Nasdaq misalkan, Hang Seng dan sebagainya. Investordaily.com misalkan, businessindonesia.com, kompas.com. Berapa waktu yang dihabiskan untuk browsing? Misalkan 1 jam, setengah jam. Ya, Aecon pada saat saya setting profile saya sebagai equity analyst dengan fokus tertentu, misalkan fokus untuk Indonesia, ASEAN, atau Asia Pasifik, dan sebagainya, maka pada saat saya jalankan aplikasi Aecon, saya ke home, dia akan menampilkan berita maupun data yang paling mendekati dengan profil saya, menghemat waktu saya. Oleh sebab itu, makanya news maupun data di sini ya dia berubah tergantung profil saya. Di sini yang ada di sebelah kiri ini hanyalah shortcut. Shortcut dari apa? Shortcut dari menu utama di sini. Jadi sebenarnya menu utamanya di atas. Jadi apa yang ada di sini ini hanya informasi. Jadi yang sifatnya customized, tergantung ya fokus kita apa. Dia akan berusaha menyesuaikan. Ini adalah shortcut, menu-menu yang sering digunakan, menu utamanya di sini. Nah, dibagi, jadi tadi konsepnya adalah Econ akan selalu menampilkan informasi dari yang paling general sampai yang ke paling detail. Kita mulai dari aset class. Ini adalah aset class di mana Econ punya coverage. FX, money market, dari yang paling general sampai yang ke paling detail. Fixed income sama, dari yang paling general, bonds, government bonds, itu paling umum. Setelah itu ada municipal, dan ada corporate, segala macam, dan ada Islamic bonds, dan sebagainya. Equities juga hal yang sama, dari yang paling general sampai yang sifatnya spesifik. Ada fund, ada real estate, ada cross, asset guide, economic, Islamic finance, dan sebagainya. Contoh misalkan saya ke FX. Pada saat saya klik FX atau foreign exchange, maka saya akan dibawa ke homepage untuk foreign exchange. One stop shop untuk foreign exchange. Sebagai gambaran, misalkan saya tampilkan home, satu lagi. Jadi jangan khawatir, saya bisa buka banyak window, jadi mirip kalau saya browsing. Nah, kalau tadi adalah aset class, berikut yang sama untuk komoditi, komoditi juga mulai dari yang general, energi, metals, agriculture, bahkan shipping. Kita bicara komoditi bukan hanya komoditi itu sendiri, tapi pembentukan harganya juga dipengaruhi oleh unsur logistik. Misalkan energi, saya bisa buka home banyak. Jadi kadang-kadang saya ingin membrowsing berbagai macam data, silahkan. Saya bisa mengikuti menu home, homepage. Nah, di sini untuk homepage, kalau tadi saya browsing berdasarkan aset kelasnya, di sini saya bisa browsing berdasarkan country-nya atau region-nya. Inilah country atau region, di mana informasi-informasi ini tadi kita punya cakupannya. Artinya ya FX sampai dengan economics untuk Eropa misalkan, untuk South Africa, South America, Albania. Jadi dari negara maju, negara berkembang sampai mungkin negara yang ya Zambia, Zimbabwe misalkan. Mungkin ada pertanyaan apakah Zimbabwe
punya informasi yang menarik untuk FX, money market, fixed income, atau mungkin yang economics? Mungkin tidak, tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, ingat dia mungkin punya keunggulan komparatif dari sisi komoditi barangkali. Nah, countries, apabila saya ke Indonesia di sini misalkan, silahkan, maka saya akan dibawa ke homepage Indonesia. Ini tadi ada 3 homepage. Pertama, FX. Saya akan dibawa semua hal mengenai FX secara general. Jadi kalau misalkan rekan-rekan dari UGM, misalkan apakah mahasiswa, apakah peneliti ingin tahu lebih dalam mengenai pasar FX, nilai tukar, di sini tempatnya, one stop shop, udah nggak perlu kemana-mana lagi. Tapi saya ingin meneliti atau melihat lebih lanjut mengenai pasar falas Asia misalkan, maka silahkan turun lebih dalam, turun satu tingkat. FX untuk apa? Major cross Asia, Europe, Latin America, Middle East, NDF, non-deliverable forward, atau cryptocurrency yang mungkin sekarang sedang naik daun. Oh, saya ingin Asia, silahkan. Maka saya akan dibawa ke homepage FX, tapi untuk Asia. One stop shop untuk FX di Asia. Ini currency yang diperdagangkan dan live misalkan, ya ada news terkait FX misalkan. Saya ingin spesifik currency tertentu, dalam hal ini rupiah, maka silakan. Saya turun lagi satu tingkat ke rupiah. One stop shop. Ini adalah homepage untuk rupiah. Jadi semua hal terkait pembentukan nilai tukar rupiah, di sini kenapa disebut composite contributed, ya karena memang contributed, ada data itu, ada data contributed dan ada data market, jadi ada market data dan ada pricing atau contributed, nanti saya bisa tunjukkan bedanya. Tapi ini adalah homepage untuk rupiah. Semua yang terkait nilai tukar rupiah dan aspek-aspek yang derivatif dari nilai tukar rupiah ada di sini. Kita bicara ini adalah spot, kita bicara untuk forward, kita bicara untuk outright dan NDF misalkan. Terus kalau di bawah kita bicara mungkin untuk deposits misalkan. IDR deposits. Nah, dengan sudut pandang pelaku pasar. Pelaku pasar di sini adalah untuk definisi sudut, ya sesuai namanya adalah market data application, ditujukan penggunaannya oleh untuk pelaku pasar. Definisi pelaku pasar dalam hal foreign exchange falas adalah biasanya interbank. Untuk Indonesia hanya interbank, ya untuk Indonesia. Untuk negara lain mungkin ada non bank yang besar, non bank financial institution mungkin kalau untuk Eropa atau untuk yen misalkan. Untuk Indonesia di sini definisinya adalah interbank. Kita bisa lihat misalkan secara spesifik klik untuk pada saat kita klik di lambang kuotasi, maka kita akan lihat kuotasinya, siapa yang memprovide harga, contributed. Interbank, jadi bank-bank devisa, yang bank-bank devisa yang memang berlisensi devisa dari Bank Indonesia, plus ditambah 8 money broker di Indonesia, jadi ada broker, money broker atau FX broker, ada 8. Ini salah satunya, ada Exco, Inti, Pilar Dana. Ini sebagai contoh informasi yang ada untuk homepage FX IDR. Jadi kalau saya mau cari nilai tukar, kira-kira gambaran kalau kontrak nilai tukar rupiah, dolar rupiah 1 bulan ke depan, nggak usah jauh-jauh. Tinggal di sini semua ada. Outright 1 bulan, berapa perkiraan, ini untuk swap point biasanya. Tapi ingat sudut pandangnya adalah pelaku pasar, di mana untuk rupiah di Indonesia adalah interbank, antar bank. Saya misalkan sekaya-kayanya saya, tetap bagi bank saya adalah nasabah bank. Perusahaan sebesar-besarnya perusahaan, pada saat dia ingin beli atau jual valuta asing, dia tetap adalah sifatnya nasabah bank. Ya. Tadi yang berikutnya adalah saya ke, ya kalau tadi saya ke FX, terus tadi ada homepage untuk komoditi. Saya ingin lihat semua data komoditi misalkan. Ya, apakah komoditi energi misalkan. Di sini saya akan dibawa ke homepage untuk energi.
Dalam hal energi, oil adalah yang utama. Di sini oil ya, crude oil dan sebagainya. Jadi ini one stop shop untuk oil. Apakah kita bicara mengenai news dan analisa crude oil? Apakah kita bicara mengenai pricing untuk crude oil? Jadi kenapa ada Brent, ada NYMEX, WTI misalkan, yang mana? Silahkan kita bisa lihat crude oil dari mana untuk cash misalkan atau untuk future pricing. Untuk Asia misalkan seperti apa? Jadi kalau kita butuh analisa lebih lanjut mengenai crude oil di Asia, ini harga-harga yang bisa kita jadikan patokan, termasuk dari Indonesia. Tapis, duri ini dari Indonesia, minus dari Indonesia. Ya, analisis terkait oil, ingat di sini topiknya masih oil, jadi one stop shop. Silahkan yang ingin analisa lebih lanjut, yang ingin dapatkan data lebih lanjut mengenai crude oil, ya silahkan. Tapi kan energi tidak hanya crude oil, bagaimana dengan batu bara? Maka saya bisa memindahkan topik atau berganti topik ke topik lain yang sesuai. Jadi untuk energi, saya bisa berpindah subtopik energi tergantung instrumen spesifiknya. Apakah oil, crude oil tentu, gas, power, coal, maupun karbon. Coal, mungkin karbon tahun depan akan relevan buat Indonesia karena akan ada carbon tax dan ada carbon exchange rencana pemerintah, kita akan lihat nanti. Tapi di negara lain, negara maju seperti Eropa, China, ya carbon trading hal yang wajar. Coal, one stop shop untuk batu bara. Saya nggak perlu kemana-mana lagi untuk mencari semua informasi maupun data maupun analisa terkait batu bara. News, price misalkan. Jadi kalau misalkan tadi saya mau menganalisa perusahaan batu bara itu misalkan Adaro misalkan, maka saya bisa lihat kira-kira harga batu bara yang sesuai dengan Adaro yang mana misalkan. Price, ada berbagai macam price batu bara di sini. Jadi kita lihat cash coal misalkan dari biasanya dari McCloskey, Newcastle, Australia, biasanya dengan kita lihat spesifikasinya untuk berapa kilokalori misalkan ya. Atau batu bara yang lain. Batu bara selain thermal juga ada batu bara untuk coking, untuk katalis baja besi, ya kita bisa lihat. Jadi tergantung sebenarnya harga batu bara yang mana? Apakah kalori tinggi atau kalori rendah? Apakah batu bara yang kandungan sulfurnya tinggi atau batu bara yang kandungan sulfurnya rendah? Lihat, kita bisa lihat dari grade-nya. Apakah batu bara thermal atau batu bara coking, kokas. Jadi misalkan untuk industri metal, ya. Jadi tergantung. Kalau kita bicara harga batu bara, that's it, itu terlalu general. Tapi kalau kita mau lihat lebih detail, batu bara produknya banyak. Yang mana? Spesifikasinya yang mana? Yang pembentukan harganya dari mana? Jadi ini termasuk analisa supply and demand, transportasi, segala macam biaya logistik, segala macam ada di sini. One stop shop untuk batu bara. Ya. Transportasi, weather. Kenapa cuaca berpengaruh? Kok ada cuaca? Ya, batu bara tambangnya ada yang open mine seperti di Indonesia, di Kalimantan rata-rata tambang batu bara adalah open pit. Ya tentu aktivitas ekstraksinya ya bergantung cuaca. Ya mungkin di negara lain, di China, di Eropa Timur, dia banyak tambangnya yang sifatnya underground pit, underground mine, ya mungkin relatif tidak terpengaruh dengan cuaca. Flow termasuk kalau kita mau melihat ekspor import ini berdasarkan data pelabuhan. Indonesia ekspor berapa, cukup akurat kita bisa melihat berdasarkan data pelabuhan. Misalkan dari Indonesia ke negara lain, misalkan ke discharge artinya tujuan yang lain kita bisa lihat. Dari Indonesia dari mana pengangkutannya sampai ke mana berapa banyak jumlahnya. Kita bisa lihat trennya. Apakah tren batubara naik atau tren batubara turun. Nah,
Berikutnya tadi kalau saya buka countries, region, saya ke Indonesia misalkan, maka saya akan dibawa ke homepage Indonesia. Ini lagi-lagi adalah one stop shop untuk Indonesia. Semua hal untuk data Indonesia ada di sini. Apakah ya overview Indonesia, news, berita, GDP per kapita, jumlah penduduk dan sebagainya, hal yang sifatnya overview, sampai hal yang sifatnya spesifik. Spesifik misalkan kita bicara financial market Indonesia. Misalkan financial market Indonesia ya tentu ada equity market, ada fixed income market, FX market, dan ada ya money market. Ini untuk sudut pandang finansial. Atau saya ingin melihat mengenai data ekonomi Indonesia, silakan saya tinggal ke bagian economics. Ya, jadi semua data economics Indonesia saya bisa dapatkan di sini. Ya. Contoh berikutnya, jadi kalau saya mungkin menggunakan contoh yang lain, misalkan saya ke aset class, saya ke equity index, nah yang umum misalkan gimana kalau pasar equity atau data equity sama. Jadi ingat selalu informasi dimulai kalau saya mengikuti flow di sini, selalu ditampilkan dari yang paling general sampai ke yang detail. Ya ini equities dan main sektor negara yang ya negara maju US duluan, tapi saya butuh Indonesia, silakan Indonesia. Ya, Indonesia misalnya. Maka saya akan dibawa ke equities dan main sektor untuk Indonesia. One stop shop. Ya, ini indeks-indeks Indonesia ya. Saya Jakarta Stock Exchange. Saya tinggal klik Jakarta Stock Exchange. Maka informasinya akan lebih dalam lagi. Saya akan dibawa ke homepage Jakarta Stock Exchange. Jadi setiap negara tadi kalau Indonesia, kalau saya buka Jepang misalkan, saya akan tetap diberikan ini contoh Indonesia. Kalau saya buka negara lain misalkan Jepang, maka tampilannya tetap seragam. Jepang overview, maka tampilannya tetap sama, menu-menunya tetap sama. Jadi seragam, jangan khawatir. Bukan berarti kalau saya ganti negara lain menunya beda lagi. Di sebelah mana kalau saya mau nyari mengenai data ekonomi, enggak. Jepang ya tampilannya sama dengan Indonesia. Mulai dari overview, terus detail sampai ke apakah economic, research, sovereign risk, dan sebagainya. Nah, tadi kembali equity Jakarta Stock Exchange ya. One stop shop untuk Jakarta Stock Exchange, tapi ini kan masih kita membahas indeksnya, equitiesnya. Saya mau lihat lebih spesifik dong anggotanya. Maka saya bisa ke bagian konstituen. Ya konstituen ya pembentuk indeks ini, anggota dari indeks ini. Jadi dari tadi tidak ada kode yang saya hafal. Jadi pada saat saya mencari informasi, ya saya tinggal mengikuti flow dari menu disusun dari yang general sampai ke yang paling detail. Contoh Jakarta Stock Exchange tadi saya ke konstituen kan pembentuk indeks, ya semualah di sini ke 716. Mungkin ini pertanyaannya, 716 ini 716 saham atau 716 company? Silakan kalau ada yang mau jawab, silakan bisa di chat. Intinya kita bisa melihat ya 716 anggota pembentuk ya indeks ini tadi Jakarta Stock Exchange. Oh, saya ingin lebih detail ke salah satunya. Silahkan, mungkin Telkom Indonesia. Tinggal klik nama Telkom Indonesia, maka saya akan dibawa ke homepage Telkom Indonesia. One stop shop untuk Telkom Indonesia. Ini akan seragam seandainya saya buka Tesla, saya buka Unilever, saya buka Toyota Motor, saya buka Astra. One stop shop. Termasuk tadi mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau data laporan keuangannya segala macam. Silakan tinggal ke bagian finansial. Telkom ya one stop shop mulai dari overview, news, research, price and chart ya price dan chart, performance harganya dia, misalkan liquidity-nya dia segala macam dalam konteks tentu konteks market ya, pasar saham. Estimate ya kita melihat research, analis view mengenai Telkom seperti apa, apakah buy atau sell. Jadi kalau kita melihat istilah buy atau sell atau strong buy atau strong sell itu bukan dari Refinitiv. Refinitiv tetap netral. Jadi itu adalah analis view. Masing-masing analis punya rekomendasi dan target price. Silahkan apakah kita mau mengikuti atau tidak. Strong buy menurut Dana Reksa misalkan.
Strong sell menurut Citigroup misalkan, hold menurut Morgan Stanley misalkan. Ya silahkan kita mau lihat yang mana, masing-masing punya reasonable basis, masing-masing punya research, kita tinggal lihat. Semua itu ada di bagian estimate. Saya mau analisa sendiri, saya mau lihat laporan keuangannya. Silahkan ke bagian finansial, ada berbagai macam. Apakah income statement misalkan, saya mau lihat neraca laba ruginya, cash misalkan berapa banyak cashnya, revenue-nya apakah cash ataukah receivable semua misalkan. Ya di sini detail. Silahkan klik. Misalkan ini maksudnya apa, revenue from business activities. Klik, akan ada penjelasannya dan akan ada link ke sumbernya. Jadi sumbernya dari mana ya? Tentu dari laporan keuangannya. Ya, contoh ini, misalkan, oh ini apa sih maksudnya revenue from business activities? Dari mana Refinitiv dapat ini? Emang ada di laporan keuangan. Silahkan, tinggal klik, maka sistem akan masuk ke ya mode yang lebih detail. Ini adanya dari total revenue, angkanya sekian, ambilnya dari laporan keuangan ini. Nah, saya bisa buka untuk lebih besar. Nah, ini dia. Ya, silahkan. Revenue from business activities, penjelasannya apa? Silahkan klik. Tanda tanya akan ada penjelasannya. Field definition-nya seperti apa. Jadi, one stop shop. Kita mudah nyarinya, tapi juga kita harus bisa mengerti ini data dari mana ya? Bagaimana perhitungannya? Apa benar datanya segitu? Kok kelihatannya tinggi banget? Ya silahkan klik. Tadi akan ada mode audit view, ini kita istilahnya ya. Dia akan langsung merefer informasi tersebut langsung dari sumbernya. Sumbernya ya laporan keuangan tahunan, misalkan sebagai contoh. Ya, di sini tahun 2020 sekian. Ya, jadi oh ternyata Refinitiv nggak bohong. Silakan untuk semua angka yang ada di sini kita bisa lihat detailnya dari mana. Ini adalah tadi finansial income statement. Hal yang sama misalkan untuk balance sheet misalkan sama. Ya. Ya, balance sheet misalkan sama. Ya, kita bisa lihat dari mana, dari siapa misalkan. Ya. Semua terkait financial summary misalkan kita bisa lihat di sini. Ya. Consolidated misalkan view annual atau ya berdasarkan quarter misalkan. Karena kan kadang-kadang laporannya bukan kadang-kadang, Indonesia ada laporan kuartalan, ada laporan tahunan. Negara lain mungkin periodenya berbeda. Silakan bisa disesuaikan. Contoh, informasi terkait ESG yang sekarang mulai menjadi perhatian, kita bisa akses di bagian ya ESG. Misalkan untuk Telkom seperti apa sih skor ESG-nya? Poin-poin apa yang ada di Telkom yang bisa di scoring atau yang bisa dinilai untuk ESG misalkan. Jadi one stop shop. Silahkan. Kalau saya buka company lain, maka tampilannya tetap sama, akan seragam seperti ini. Nah, contoh di sini kita bisa lihat kan, ESG combine skornya dia C misalkan terakhir, nah, dengan skor 49,17. Nah, ini adalah poin-poinnya. Ya. Sebelumnya tahun 2017 pernah lebih baik, 2019 jadi C+, 2020 ya C+ juga misalkan. Ya, satu di sini. Nah, informasi yang tadi disajikan berdasarkan dari yang general sampai ke yang paling detail itu sebenarnya ini sebagai contoh. Kadang-kadang kalau untuk kita bisa memahami struktur marketnya seperti apa, kita bisa memahami pembentukan harganya seperti apa. Hal yang umum seandainya misalkan kalau kita melakukan research, kita membaca media, berita, ini contoh, artinya ini contoh bahwa
berita kadang bisa bercerita dengan sudut pandang yang berbeda. Artinya misalkan oke, harga sawit jebol sekian, ada penjelasannya. Harga batu bara melemah, emitennya zona merah segala macam. Oke. Penulisnya, saya nggak bilang penulisnya salah, cuman berita pasti punya sudut pandang. Nah, bagaimana kita bisa memahami secara keseluruhan? Ya tadi, dengan data disajikan secara terstruktur, misalkan kita bicara data batu bara, misalkan dia sajikan secara terstruktur, misalkan kita bisa tahu bisnis batu bara seperti apa. Marketnya yang jadi patokan seperti apa. Di sini yang jadi patokan selalu ditaruh di paling atas. McCloskey World Coal ini selalu jadi patokan. Newcastle ini salah satu yang jadi patokan di Indonesia. Kita bisa lihat trennya. Oh, memang ada tren peningkatan, kemudian trennya menurun. Saya mau lihat kuotasinya di lambang kotak begini. Nah, ini quote. Kuotasinya seperti ini. Oke, dengan grade 6.700 kilokalori misalkan. Ya, ini contoh. Harga terakhir berdasarkan asesmen 22 November. Kalau nggak salah memang dia per 4 hari. Ya, untuk Jepang, Cina, dan sebagainya. Atau tipe batu bara yang lain. Di sini kita bisa lihat. Nah, Oke, ada Rusia, Australia, ada custom dan other negara lain, artinya dari region lain. Nah, ini Indonesia, HBA, harga batu bara acuan dari SDM. Kita bisa lihat tren harganya seperti apa. Kok tadi berita bilangnya harganya turun ya? Tapi kalau kita lihat harga batu bara acuan naik. Sudut pandangnya berbeda. Berita mungkin kalau kita bahas dia akan berbicara oke, yang dari mana Newcastle barangkali. Mungkin iya ada penurunan, tapi untuk Indonesia ingat ada harga batu bara acuan. Mungkin yang dipakai untuk perhitungan yang lebih fair misalkan contoh. Ya, untuk perusahaan-perusahaan yang di Indonesia karena kan di Indonesia ada domestic market obligation dan sebagainya. Ini contoh. Terus bagaimana supply and demand untuk batu bara misalkan. Kita bisa lihat supply and demand untuk batu bara misalkan. China import, kalau kita lihat China import sempat turun, kemudian naik drastis, kemudian ada pembatasan, baru ya dia naik lagi misalkan. Coal import China dari Indonesia misalkan kita bisa lihat. Jadi ya kita bisa dapat sudut pandang yang lebih lengkap mengenai suatu instrumen atau suatu komoditi. Misalkan dalam hal batu bara, ya ini one stop shop untuk kita melakukan analisa. Jadi pada saat kita mengambil harga batu bara, misalkan untuk mendukung analisa kita terkait perusahaan batu bara di Indonesia, maka ya di sini berdasarkan sini mungkin saya bisa pakai yang HBA, harga batu bara acuan. Karena di Indonesia ada kebijakan segala macam domestic market obligation dan sebagainya. Belum lagi dari unsur transportasi, misalkan, seberapa besar pengaruhnya. Itu contoh. Jadi dengan disajikan terstruktur, kita tahu produk-produknya, tipe-tipenya, seberapa banyak variasi produknya, market yang menjadi landasan pembentukan harga, yang menjadi dasar, apakah ada China, di Australia, atau di Indonesia sendiri, dan ya komponen-komponen analisa mungkin yang bisa mempengaruhi harga, cuaca misalkan, transportasi misalkan. Ya. Hal yang menarik juga misalkan mengenai sawit dan ini juga industri agriculture lah. Agriculture secara keseluruhan menarik. Di Indonesia kita punya sangat banyak klien yang menggunakan Econ untuk melakukan analisa komoditi pertanian. Hal yang sama pada saat kita klik kita akan dibawa ke menu untuk agriculture. Jadi kalau tadi energi, maka kalau saya ke aset class, saya tinggal ke komoditi, saya ke agriculture, ya maka nanti saya akan dibawa ke homepage untuk agriculture. Sama agriculture secara general, saya bisa explore berdasarkan komoditi tertentu, yang mana ada grain, gandum, dan sebagainya. Soft commodity misalkan gula, kopi, oilseed, palm oil dan sebagainya, biofuels tentu,
fertilizer, livestock ya sapi hidup misalkan, dairy, susu, forestry dan sebagainya. Ya, oilseed, meals and feeds karena terkait dengan oilseed. Di sini secara general ada soybean, canola, rapeseed, sunflower oil segala macam itulah produk-produk substitusinya palm oil. Kalau saya mau spesifik palm oil maka saya tinggal ke bagian palm oil. Jadi dari yang paling general sampai ke yang detail sampai dengan komoditi spesifik ya palm oil. Ini one stop shop untuk palm oil. Kita bisa lihat pembentukan harganya, apakah harga cash price untuk Malaysia, Indonesia misalkan, apakah harga future misalkan. Ya, apakah dari Indonesia, apakah dari Malaysia. Untuk produk apa? Produknya macam-macam. CPO, CPKO, crude palm kernel oil, ada palm olein misalkan. Ya, sini kita bisa lihat. Jadi unsur fundamental misalkan Indonesia palm oil supply and demand misalkan dari GAPKI misalkan ekspor juga dari GAPKI, kondisi cuaca ya ini yang paling penting juga di Indonesia karena ya ini adalah perkebunan sangat dipengaruhi dengan kondisi iklim ya, analisis dan sebagainya ya. Jadi pesaing ya palm oil kan juga punya pesaing. Jadi substitusi misalkan contohnya ya soybean, misalkan sunflower, rapeseed dan sebagainya. Ya, Malaysia dan Indonesia. Kalau saya ingin lihat harga ya Malaysia dan Indonesia ya silahkan. Saya tinggal ke bagian tadi price, cash price sebagai contoh misalkan maka saya bisa lihat ya Indonesia dan Malaysia ya bisa dibilang dua yang penguasa pasar. Crude palm kernel oil CPKO, ada PKO, ada CPK, ada CPO, ada CPKO, terus ada palm oil, palm stearin, fatty acid, RBD, refined, bleach, deodorize, jadi yang sudah tidak berbau, yang sudah istilahnya mungkin dimurnikan, ya. Yang mana? Yang akan menjadi data yang akan kita gunakan. Oke, misalkan bursa Malaysia harus kita akuin bursa Malaysia lebih banyak pemainnya, lebih liquid, maka saya bisa klik untuk dapat lebih detail informasi bursa Malaysia. Oke, harganya sekian dengan satuan euro per metric ton. Ya, kenapa euro? Karena tujuan utama ekspornya ya masih ke Eropa, Rotterdam dan Rotterdam saat ini. Silakan, kita bisa explore semua terkait CPO ya di sini. Ada flows, fundamental, weather, macro influence, dan sebagainya. Ya. Jadi pada saat kita melihat suatu berita atau kita akan menganalisa dengan tadi disajikan secara terstruktur, mudah bagi kita untuk tahu, oke, latar belakangnya seperti ini. Kenapa dia bilang melemah? Kenapa dia bilang melemah, misalkan. Dan kita juga bisa dapat sudut pandang yang lain. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Oke, ada beberapa pertanyaan di sini saya juga coba nanti jawab satu-satu. Oke, pengolahan data. Oke, jadi seberapa mudah data? Jadi kalau saya mungkin lebih gampang, ini saya tutup demi untuk apa namanya simplicity tampilan. Saya mulai dari Telkom misalkan. Telkom ini adalah tadi one stop shop untuk Telkom. Telkom kalau saya klik di sini tadi ada lambang kotak seperti ini adalah kuotasi. Ini kuotasi dari market. Ya. Seberapa mudah saya mengolah data ini? Jadi kan tadi data harus mudah dicari. Jadi konsepnya kan data harus mudah dicari, harus mudah kita pahami dan harus ya mudah diolah untuk membantu kerjaan kita, untuk membantu kebutuhan kita. Nah, sama, begitu saya sudah tahu. Sekarang kan saya sudah tahu apa namanya struktur menunya. Kedepannya, kalau saya mau nyari informasi, apakah saya perlu mengikuti struktur menu seperti itu? Silahkan. Tapi kalau enggak, ya silahkan. Saya mau cari informasi mengenai Tesla misalkan, langsung aja ketik Tesla. Atau saya mau cari informasi company Astra Agrolestari, saya nggak hafal kodenya. Silahkan Astra
Atau bahkan saya nggak hafal belakangnya ada Lestari, saya cuma ingat namanya kalau nggak salah ada Astra Agronya. Ada kode atau kita sebut dengan Refinitiv Instrument Code, tapi apakah perlu dihafal? Nggak perlu. Ketik aja nama, kode, atau penggalan namanya. Misalkan, saya ingin mencari informasi yang lebih spesifik, misalkan GDP Indonesia. Ya silahkan, Indonesia GDP misalkan. Nggak perlu saya enter, biarkan sistem yang memberikan kita suggestion. Ya, bagaimana kalau saya mau tadi searching menu, silakan. Tadi searching menu saya bisa ke Indonesia, ke bagian economics data, silakan. Tapi begitu saya udah tahu, saya mau langsung cari, ya silakan langsung ketik. Tidak perlu ada kode tertentu yang dihafal. Ya, kembali tadi ke Telkom, misalkan saya klik open quote, misalkan saya akan dapat kuotasinya. Informasi yang ada di Econ ini terintegrasi dengan Excel. Jadi tadi ada yang menanya seberapa mudah sih kalau saya mau copy data dari Econ ke Excel. Misalkan saya mau analisa harga saham. Yang penting Excel kita jalan. Pada saat saya melakukan instalasi Econ, otomatis Econ saya akan menginstal add-on ke dalam Excel. Jadi ini adalah satu kesatuan. Seberapa mudah saya mengcopy data? Ya semudah drag and drop. Jadi contoh misalkan saya mau copy trade volumenya, drag and drop. Drag and drop. Nah, laporan keuangan seberapa mudah? Tadi ada yang pertanyaan seperti itu di bawah mengenai laporan keuangan sebagai macamnya. Tinggal saya ke bagian finansial, misalkan income statement dan sebagainya. Saya tinggal lihat di sini periodenya, misalkan, apakah scaling ya satuannya dalam juta, dalam miliar, misalkan dari kapan, misalkan 15 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, misalkan text size ya, column width, statement, finalize atau preliminary ya, untuk Indonesia biasanya finalize, as reported atau dalam currency yang berbeda. As reported ya berarti dalam currency yang di mana dia mensubmit laporan keuangannya. Untuk Indonesia ya umumnya dalam rupiah. Sudah ada pilihan untuk selalu ekspor ke Excel di sebelah kanan. Jadi kalau kita perhatikan sebelah kanan kita selalu bisa ekspor ke Excel. Income statement, export. Jadi semudah tinggal kita klik tombol, proses berjalan, ekspor, nanti kita akan dapatkan di Excel. Itu contoh. Open. Ups, sorry, ketutup. Di sebelah kanan munculnya. Oke, ya. Ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Sudah semuanya langsung jadi. Jadi semudah saya tinggal klik, ya dapat. Kurang lebih seperti itu. Apakah data tersebut di hand collected? Oke. Nah, tadi ada pertanyaan juga terkait jadi ini tadi terkait apa namanya terkait finansial, silahkan. Jadi kita bisa lihat ada berbagai macam format format apa namanya kita sebut format laporannya, format statementnya, financial statementnya, apakah summary, apakah yang spesifik ke masing-masing bagian, income statement, balance sheet, cash flow, operating metrics dan sebagainya. Ya, kalau saya ingin mendownload versi lengkapnya, saya tinggal ke bagian filing ya. Filing adalah laporan formal dia ke regulator atau ke bursa, itu ada di bagian filing. Terus informasi ESG misalkan. Informasi ESG, tinggal kita ke bagian ESG. Ya, ada berbagai macam poin untuk ESG. Jadi misalkan terkait ada 4 pilar. Jadi kalau di Refinitiv itu ada 4 pilar. Jadi tergantung pilar ESG mana yang akan kita lihat. ESG untuk pilar environment, misalkan lingkungan. Maka ini adalah scoring untuk
environment-nya dia. Scoring ESG secara standar kurang lebih jadi berbeda level. Setiap company bisa berbeda level. Apakah ada pelaporan ESG yang standar di Indonesia? Setahu saya tidak ada standar pelaporannya harus berbentuk A, berbentuk B, beda seperti laporan keuangan kan ada PSAK sekian. ESG tidak. Cuman dari informasi ESG yang ada di jadi perlu sebagai note catatan bahwa Refinitiv untuk data ESG tidak melakukan investigasi khusus, tidak. Informasi ESG yang didapatkan murni dari informasi yang tersedia publik. Apakah misalkan ESG report atau sustainability report mungkin istilahnya, ataukah dari laporan keuangan, tergantung. Perusahaan mungkin ada yang punya laporan terpisah, sustainability report, kayak Shell misalkan, Shell punya Shell Sustainability Report misalkan. Tapi ada juga yang masih bergabung di dalam laporan keuangan. Nah, poin-poin inilah yang kemudian diskor untuk pilar apa? Pilar environment misalkan. Apakah perusahaan tersebut memiliki water efficiency, jadi kebijakan penggunaan air yang secara bertanggung jawab, apakah perusahaan tersebut punya atau tidak SOP untuk itu. Kalau dia punya, maka flag-nya true segala macam contohnya. Ini adalah kita bisa lihat untuk skor environment ini, skornya apa? D misalkan. Kita bisa lihat penjelasannya. Jadi ada I dalam kurung ini, kalau kita taruh mouse kita di sini, dia akan kasih penjelasan. Pilar skor itu maksudnya apa sih penjelasannya? Dan skornya dia apa? Jadi ada social, ya social responsibility-nya, pilarnya juga punya matrix atau komponen-komponen yang di scoring. Di sini health and safety policy, supply chain policy dan sebagainya. Terus governance, mungkin tadi ada pertanyaan apakah board-nya pria atau wanita, berapa banyak jumlah wanita, mungkin lebih masuk di bagian governance. Jujur kalau ditanya saya tidak hafal apakah setiap perusahaan mengeluarkan informasi seperti itu atau tidak. Nah, mungkin seperti ini, policy board diversity, apakah diversity atau tidak, true atau false. Jadi bentuk scoringnya memang kadang-kadang hanya true atau false untuk scoring-scoring tertentu. Jadi kayak board diversity, apakah semuanya pria atau semuanya wanita atau mix misalkan. Board size, board independence-nya, seberapa independence board-nya misalkan. Ya, lagi-lagi di sini untuk governance pilarnya berapa misalkan. Dan yang terakhir adalah kontroversi. Kontroversi sebenarnya lebih ke news yang ada di luar, pemberitaan negatif mengenai company ini, misalkan child labor dan sebagainya. Mungkin kontroversi yang paling terkenal ya Apple. Apple salah satu suppliernya Foxconn kan pernah diberitakan memperkerjakan pekerja di bawah umur. Nah, itu masuk dalam kontroversi, pilar kontroversi. Ya, apakah perusahaan tersebut ya pernah misalkan terkait human right controversy, misalkan business ethics, misalkan dia pernah kena monopoli misalkan dan sebagainya, atau bribery, corruption, atau pernah melakukan fraud misalkan, ya, atau ada pemberitaan mengenai ya bahwa perusahaan tersebut eksekutifnya pernah ditangkap terkait korupsi, maka itu akan masuk dalam kontroversi. Ya, tampilan ini tadi pilar-pilarnya, tampilan statement atau detail tadi seperti kayak laporan keuangan, atau tampilan yang sifatnya report, langsung skor keseluruhan. Biasanya untuk perbandingan orang akan melihat ke report, jadi lebih ke tampilan secara keseluruhan. Summary score ESG-nya, ya kita bisa lihat ESG combine score-nya dia adalah C+. Ya, semua informasi tadi, baik dia dalam bentuk report view, statement view, dan sebagainya, kita bisa download. Jadi kayak tadi misalkan statement view, ya saya mau download dalam bentuk Excel, silahkan. Selalu ada di sebelah kanan. Download ke Excel. Oke. Oke, ada pertanyaan. Oke, pernah menarik data tapi datanya
kosong mungkin ya. Kalau kita menarik data dari sini sebenarnya pada saat kita klik Excel, sebenarnya apa yang ditarik adalah what you see is what you get. Artinya ya informasi yang ada di sini, misalkan dia ada depreciation dan sebagainya, ya harusnya kalau kita tarik ke Excel ya apa adanya. Mungkin yang dimaksud adalah pernah menarik data item tertentu ke Excel tapi blank. Oke, ada beberapa trik. Mungkin trik yang saya selalu sarankan adalah selalu lihat notes-nya. Karena istilah laporan keuangan itu kadang bisa jadi berbeda untuk negara tertentu. Jadi sebagai contoh, ya laporan keuangan bank dan non-bank itu sudah jauh berbeda. Account-accountnya juga berbeda. Perusahaan yang misalkan sama-sama katakan perusahaan non-bank, Telkom, telekomunikasi misalkan, contohnya Telkom dengan perusahaan yang sama di Malaysia, mungkin bisa memiliki variasi laporan keuangan yang sedikit berbeda. Untuk saya tahu, misalkan saya tarik debt, kok debt-nya di sini ada, tapi waktu saya tarik, misalkan menggunakan formula Excel, misalkan pada saat saya menggunakan, jadi di Excel itu sendiri ada yang namanya Icon Excel Build Formula. Artinya pada saat saya ingin menarik data lebih spesifik menggunakan wizard yang ada di Excel. Jadi mungkin kalau tadi laporan keuangan ini saya tarik semuanya mentah-mentah, mungkin saya nggak butuh semua, saya hanya butuh beberapa item, nggak perlu semua. Maka saya bisa customize poin-poin atau account-account yang mau saya tarik menggunakan build formula. Nah, mungkin kadang-kadang ada saya sudah cari debt. Di sini debt ada, tapi waktu saya tarik debt-nya kok kosong. Apa yang berbeda? Kenapa? Nah, saran saya sebelum kita melakukan penarikan di Excel, kita lihat di sini penjelasannya. Debt contohnya akan ada tanda tanya, klik tanda tanya ini. Sistem akan memberitahu, oke, kalau kita cari data di Excel, Excel function, cari yang seperti ini. tr.f.debt TOT. Ya, mungkin sedikit membingungkan, kita bisa copy aja ini, taruh di Excel untuk kita tahu bahwa nanti ke depannya untuk istilah debt yang akan saya cari adalah yang istilahnya seperti ini. Nanti ada penjelasannya. Misalkan pada saat saya build formula, misalkan untuk Telkom, karena kalau saya search hanya debt itu akan banyak sekali. Ini contoh ya, TLKM misalkan. Terus saya cari di sini debt misalkan. Akan ada 20 match untuk kata kunci debt. Yang mana mungkin ada beberapa yang memang tidak applicable sama Indonesia. Di sini saya bisa lihat, saya cari tr.f.debt total. Oke, yang kodenya sama. Pengkodean secara internal, karena mungkin beda company, beda policy listingnya di setiap negara, istilah debt bisa sedikit berbeda dalam hal perhitungan. Oke, sebab itu kita lihat aja kode internalnya, ya sebenarnya nggak perlu dihafal, copy paste aja, tr.f.debt. Oke, saya tinggal insert. Maka saya yakin yang masuk adalah angka yang sama dengan yang saya lihat di laporan keuangan. Ini contoh ya, jadi saya tinggal, number. Oke. Misalkan 65, 642, sekian. Di sini saya bisa lihat bahwa ya tadi itu, ini 2021 quarterly, sorry. Kalau annual ya harusnya benar. Tadi data annual. Ya, 65462 sekian. Jadi ya silahkan pada saat account tertentu untuk make sure bahwa misalkan common equity dengan perhitungan yang sama yang sesuai dengan laporan keuangan, silahkan kita lihat di tanda tanya, ada pilihan bagian bawah Excel function. Kode internalnya sebenarnya seperti ini. Karena common equity kadang kalau negaranya negara lain atau company-nya company yang sedikit berbeda bisa sedikit berbeda kode internalnya. Oke, nah, ESG yang dapat bagaimana? Oke. Ada beberapa tools, jadi mungkin ini juga yang saya akan, sebelum saya menjawab pertanyaan yang selanjutnya, ada beberapa tools di Econ yang bisa membantu kita melakukan analisa. Tadi saya bisa search langsung
Saya bisa lihat juga tools-tools yang ada di Econ menggunakan tadi app library. Saya bisa search tadi langsung di sini di search box-nya Econ, silahkan kata kunci tertentu atau fungsi tertentu, tapi juga ada beberapa tools yang bisa saya gunakan, yang umum digunakan yang bisa saya share di sini. Mungkin salah satu yang paling berguna adalah screener. Jadi screener fungsinya apa? Bisa diakses di app library, tapi kalau saya mau langsung ya langsung aja screener. Sesuai dengan namanya, screener fungsinya ya untuk melakukan screening. Nah, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ainun sama Mas atau Mbak Ainun, maaf, sama Mbak Dian. Kira-kira ini fungsi screener bisa menjawab kebutuhan keduanya. Sesuai namanya, screener fungsinya untuk kita melakukan screening. Dari sekian banyak data, saya mau filter berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya seperti pertanyaannya Mas Ainun atau Mbak Ainun, maaf, itu indeks yang mendownload data komponen tertentu, apakah rugi raba, arus kas, dan sebagainya di negara-negara tertentu, ASEAN misalkan. Kita bisa menentukan pool besarnya dulu, komponen besarnya apa. Misalkan saya ingin mendownload di negara-negara tertentu, negara ASEAN misalkan. Maka saya bisa menentukan pool utamanya adalah perusahaan-perusahaan yang listed di ASEAN misalkan. Mungkin akan terlalu banyak, saya ambil contoh misalkan Indonesia dan Malaysia ya. Ada 765, 974. Dan di sini saya dapat adalah list perusahaan yang listed, country of exchange, ada country of headquarter. Jadi country of headquarter adalah kantor pusatnya. Country of exchange ya dia listed di exchange mana misalkan. Country of corporation ya dia dibentuk di negara mana. Kadang bisa berbeda. Kalau saya mau ya lihat yang listed di Indonesia, maka ya saya pakai tadi yang filternya adalah country of exchange misalkan. Di sini ada 1.739 saham yang listed di Indonesia dan Malaysia. Di sini dari 1.739 ini, misalkan saya mau mana yang masuk kategori misalkan bank, maka saya bisa cari berdasarkan ada TRBC, industri, economic sector dan sebagainya. Ada TRBC, Thomson Reuters Business Classification dulu namanya. Ada yang GICS, Global Industry Classification Standard. Sebaiknya kita menggunakan yang TRBC karena lebih luas walaupun konsepnya sama. Cuman GICS itu lembaganya mungkin belum full seluruh yang listed di dunia dia cover. Di sini mungkin saya mau hanya yang masuk misalkan kategori bank misalkan. Dari 1.739 hanya 58 yang masuk kategori bank. Nah, jadi mulai kita melakukan screening, mulai kita mengurangi. Nah, dari situ kemudian, jadi ini mungkin applicable ya untuk Mbak Ainun atau Mas Ainun. Dari sini yang bank ini saya mau lihat account tertentu di sini, maka saya bisa tambahkan di kolom ini account tertentu, misalkan apakah misalkan ESG combine score-nya, misalkan. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaannya Mbak Dian, misalkan ESG ada banyak, ada ESG CO2 screen, ya. Compensation mungkin kalau kita mau cari lebih spesifik untuk ESG saya bisa ke bagian sini saya bisa ke bagian ESG. Jadi ada bagian ESG sebelah kiri untuk kita bisa lihat data-data ESG-nya. Sebentar. Ini ada komponen ESG. Apakah mungkin CO2 screen masuk di sini misalkan? Kita bisa cek. Saya tidak apa namanya
tidak hafal 100% apa komponen ESG karena ada ribuan, ratusan atau ribuan, silakan kita bisa lihat di sini komponen ESG untuk environmental apakah dia ada, misalkan ya CO2 estimation method, emission total misalkan atau ya yang lain, silahkan bisa dilihat di sini. Mungkin ada yang applicable, mungkin ada yang tidak, tergantung company-nya misalkan. Misalkan saya add di sini, ya ada ESG score yang katakan sebagai contoh, oke, maka nanti dia akan menampilkan dari informasi ESG dari ke 58, ya ada yang tidak. Sini saya bisa filter berdasarkan ya mana yang paling besar, mana yang paling kecil, misalkan. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya yang ada ya sedikit, mungkin kurang dari setengah yang punya ESG score. Jadi baik di Indonesia maupun di Malaysia masih belum merupakan suatu hal yang umum. Ya, termasuk kalau saya ingin menambahkan komponen laba rugi misalkan. Jadi Bank Sentral Asia sama tampilannya baik Telkom maupun BCA. Yang berbeda adalah di item untuk finansialnya. Jadi laporan keuangan bank dan laporan keuangan non bank kan berbeda. Jadi kalau kita mau make sure benar-benar, misalkan di sini oke, total aset. Kalau untuk bank, oke, tr.f total aset misalkan. Saya tahu betul bahwa dia ada total aset misalkan. Jadi pada saat saya melakukan screening juga, saya bisa menggunakan yang tadi, total aset misalkan. Atau komponen lain, apakah cash flow atau apa, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ini salah satu fungsi screener. Ya, cuman yang harus kita hati-hati pada saat kita mencari menarik data, kita harus lihat bahwa ini kalau jumlahnya terlalu besar, mungkin tadi sampai ribuan, mungkin akan sedikit membuat apa namanya sedikit lambat komputer kita. Jadi tergantung apa namanya seberapa banyak data yang kita tarik. Ya, kira-kira seperti ini. Saya bisa ini kebetulan dalam USD saya bisa rubah ke dalam currency lain. Katakan saya sudah selesai melakukan screening di sini, saya bisa download semuanya langsung ke Excel. Saya bisa download as value. Download as value adalah ya saya dapat di Excel dalam bentuk ya value only. Jadi pada saat ada data terbaru ya saya harus download ulang. Cuman itu cepat pastinya. Terutama kalau saya butuh datanya cepat. Oh sorry, lagi-lagi dia kebuka di kiri. Kalau saya butuh datanya cepat misalkan, nah seperti ini, ya saya bisa download ke Excel cepat. Download as value paling cepat. Nah, tapi kalau misalkan saya mau lebih praktis ke depannya, maka saya bisa download as formula. Download as formula, make sure bahwa pada saat ada data terbaru, misalkan BCA ada laporan keuangan yang baru, CIMB ada laporan keuangan yang baru, misalkan angkanya berubah, baik skornya atau tadi total asetnya atau apa berubah, maka data saya nanti otomatis juga akan berubah. Ya, dia akan berisi formula yang akan otomatis update apabila ada data terbaru. Jadi automatic update. Jadi berikutnya saya nggak perlu download data, saya tinggal buka Excel saya di komputer yang ada ikonnya tentunya. Make sure bahwa add-on-nya dalam posisi online. Nah, sini online, maka otomatis data ini akan dia automatic retrieve. Selalu menampilkan data yang terbaru. Oke.
Sampai di sini mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya. Untuk ESG silahkan kita search komponen-komponen ESG-nya. Jujur saya sendiri nggak hafal, ada ratusan. Tapi tadi di setiap company, di setiap homepage company akan selalu ada tab ESG. Ya, apakah ini merupakan keharusan? Setahu saya belum merupakan keharusan. Mungkin kedepannya akan jadi keharusan, tapi untuk saat ini ESG belum menjadi keharusan dan memang belum ada format yang khusus. ESG lagi-lagi Refinitiv tidak melakukan investigasi khusus, jadi mungkin pernah lihat ESG yang dilakukan secara mungkin laporan ESG dari pihak ketiga tentunya yang dilaporkan yang diperoleh berdasarkan namanya special investigation segala macam. Tidak, kita tidak melakukan itu. Data ESG ini adalah murni yang bersumber dari informasi publik. Bisa laporan keuangan, bisa report terpisah, ya biasanya namanya adalah sustainability report misalkan atau ESG report. Intinya ya informasi yang sifatnya memang publik, bisa diperoleh secara publik. Mendownload data laporan keuangan perusahaan di suatu negara secara utuh, oke. Paling gampang tadi adalah saya bisa ke bagian filing. Jadi pertanyaan dari Mbak Tri Utami. Filing, setiap company akan selalu ada tab atau seksi yang namanya filing. Filing adalah laporan resmi perusahaan tersebut ke regulator atau ke bursanya. Jadi ya kalau dia listing di Indonesia ya semua laporan resmi dia ke OJK dan ke bursa ada di bagian filing. Kalau dia listing di Jepang, listing di Amerika ya hal yang sama. Tinggal kita cari apa, misalkan ini contohnya Bank Sentral, ya, contoh laporannya apa, kategori full year segala macam, langsung download. Ya ini contohnya filing untuk BCA terakhir ya sudah laporan full year di sini, ya langsung download. Ya, ya, walaupun yang kita download adalah laporan keuangan yang bentuknya ya PDF, yang bentuknya sesuai format laporan keuangan yang kita lihat di website company tersebut. Misalkan ingin download, ya silahkan download. Jadi dari dia awal IPO sampai sekarang ya ada, memang ya ini filing. Record keeping. Jadi termasuk misalkan hasil rapat umum pemegang saham, laporan perubahan direksi, mungkin familiar dengan pengumuman-pengumuman seperti itu umum ada di koran. Artinya informasi resmi yang memang harus dia laporkan. Hasil rapat umum pemegang saham, laporan perubahan direksi misalkan, itu semua ada di sini. Silahkan tinggal cari. Penyampaian laporan tahunan, penyampaian laporan keuangan tahunan, nanti ada tipe yang lain di sini, silahkan lihat tipe kategorinya yang lain. Termasuk kalau di US mungkin dengan kode tertentu, misalkan untuk bankruptcy kodenya apa, ya silahkan kita bisa explore di sini. Ada yang sifatnya cuman penerbitan misalkan surat hutang atau prospektus segala macam. Jadi silahkan bisa di-download. Semua perusahaan yang listed di seluruh dunia kita bisa download. Apakah bisa sekaligus? Kalau laporan keuangan, setahu saya kita tetap harus download satu-satu. Jadi karena dia masing-masing ya linknya beda-beda, tetap kita download satu-satu. Tapi apakah ada trik untuk kita download banyak? Kalau cuma laporan keuangannya kita bisa download tadi dari sini financial summary, atau triknya bisa menggunakan template. Jadi tapi tetap beda ya karena bukan laporan keuangan, mungkin lebih ke financial section-nya. Karena kalau laporan tahunan full kan ada management discussion dan analisis misalkan. Itu sih nggak ke download, kita mau nggak mau ya tetap harus download satu-satu. Nah kalau kita di bagian Excel itu ada bagian namanya build formula. Build formula ini jangan build formula. Sorry. Di sebelah kanan ada yang namanya template. Sebelah kiri ada yang namanya template. Di sebelah kirinya build formula ada template. Template ini sebenarnya adalah format-format atau formula-formula Excel yang sudah kita bikin dari awal. Yang user tinggal pakai. Nah, kalau user mau modifikasi silahkan, atau dia tinggal pakai apa adanya silahkan. Jadi untuk fundamental, di bagian fundamental ini ada contoh untuk laporan keuangan. Kita bisa
download. Contohnya fundamental banking balance sheet. Jadi ada banking dan industrial. Jadi hati-hati, memang laporan keuangan dibedakan antara banking dan non-bank. Misalkan banking balance sheet, saya tinggal klik open. Yang perlu saya lakukan adalah di sini yang perlu lakukan adalah saya tinggal menginput kode. Kode di sini adalah kode untuk company-nya. Misalkan contohnya untuk BCA, kodenya adalah seperti tadi, misalkan ini, oke. bbca.jk. Jadi ini yang saya butuhkan, atau istilahnya lah RIC, Refinitiv Instrument Code. Hanya itu yang saya butuhkan. Saya tinggal paste, jadi copy tadi, paste kemari. Nah, otomatis di sini sudah ada template untuk langsung menarik semuanya. Tinggal saya menentukan berapa period, misalkan 10. Ya, ini lebih singkat lah daripada yang lain. Saya bisa copy ini, misalkan saya bisa copy, misalkan copy ke paling akhir di sini. Jadi saya bisa punya balance sheet untuk saya mau pindahin ke sini. Jadi kalau ini BCA, di sini misalkan bmri.jk misalkan. Jadi kode Refinitiv ya, kode Refinitiv Instrument Code dia ada .jk di belakangnya. Jadi saya punya BCA, saya punya Mandiri, nanti saya tinggal copy, saya punya BNI, sebagainya. Ini untuk yang interim, jadi yang ada yang annual dan ada yang interim. Interim kalau di Indonesia quarterly, sama saya tinggal lakukan hal yang sama. Ini mungkin trik, jadi kita bisa narik banyak sekaligus. Ya tinggal saya copy sheet ini untuk company yang berbeda. Cuman memang ini cuman laporan keuangannya, apakah tadi balance sheet-nya, income statement-nya. Tapi kalau kita mau download yang full booklet-nya, ya mau nggak mau memang kita harus ke bagian filing. Filing memang dia akan connect ke bursa. Ya, sesuai dengan dokumen resminya yang tersimpan di bursa. Ingin download data langsung untuk beberapa ticker kode saham. Oke, pertanyaan bagus. Jadi saya ingin mendownload sekaligus banyak. Bisa tadi menggunakan screener, ya kan? Yang listed di Indonesia, cepet langsung download. Saya langsung dapatkan seperti yang tadi. Saya dapatkan di sini. Jadi langsung dengan kode. Ada yang bilang ticker, tapi istilahnya adalah RIC, Refinitiv Instrument Code. Tergantung termasuk nama, termasuk tadi komponen apa yang kita mau tarik. Jadi silakan bisa menggunakan screener. Screener saya bisa sederhana, artinya hanya yang misalkan kalau saya ulang di sini. Saya hanya mau yang listednya hanya di Indonesia misalkan. Include hanya Indonesia misalkan. Sorry, ini clean, hanya Indonesia. Dan maka ya saya akan dapat tadi 700 sekian yang listed di Indonesia, 765. Ya, misalkan saya butuh list ini, ya silakan saya tinggal export, apakah sebagai value atau sebagai formula. Saya tinggal tambahkan, apa sih yang ingin saya tambahkan di sini, misalkan market cap atau apa, silahkan. Saya bisa tambahkan market cap. Ya, iya. Ya, saya tinggal tambahkan informasi apa yang ingin saya tambahkan dari list company. Atau kalau saya cuma mau listnya ya silahkan. Sudah selesai, berarti saya tinggal download listnya. Ya. Ya. Oke. Jadi silahkan tadi saya bisa tambahkan. Ini adalah semua yang listed. Saya tinggal download. Oke, jadi tadi Mas Steven ya atau Mas Steven, terus Mbak Maranya, Pak mungkin menarik data satu akun laporan keuangan tapi untuk seluruh perusahaan listed baik 1 tahun atau beberapa tahun. Oke.
memungkinkan. Nah, ini yang tricky. Jadi dari Mbak Maharani, mungkin tadi saya sudah jawab juga, memungkinkan untuk menarik data laporan keuangan untuk seluruh perusahaan listed 1 tahun atau beberapa tahun, memungkinkan. Walaupun tricky, ini kan berarti kita menarik data panel, banyak company, multiple years. Kadang-kadang kita harus hati-hati, kira-kira datanya tampil di Excel cakep atau enggak, atau jangan sampai terlalu berantakan. Bisa menggunakan trik yang tadi ini, silakan menggunakan ke add-on Refinitiv Icon, template, baru template-nya adalah template fundamentals, baik company banking atau company industrial. Silakan manfaatkan ini. Ini kita bisa beberapa company, multiple years, atau bisa menggunakan screener, seperti ini contohnya screener. Saya add misalkan di sini, mungkin saya biar lebih tidak terlalu tidak terlalu banyak, mungkin consumer cyclic, automobile and auto part misalkan, ya katakan ada 16 company, ya ini supaya menghemat waktu aja, menghemat processing. Terus saya ingin tarik misalkan total revenue misalkan, atau cash misalkan, yang paling gampang lah. Cash and cash equivalent total misalkan. Oke, saya oke dulu. Ya, di sini saya bisa ganti ke IDR karena Indonesia ya, semuanya perusahaan Indonesia. Sorry, IDR karena semuanya perusahaan Indonesia. Ya, IDR. Nah, tadi saya bisa klik kanan, edit. Kalau ini adalah terakhir, FY0 itu kan berarti berdasarkan full year latest 0. Terakhir berarti kan 2020. Nah, saya bisa tadi misalkan ini cash and cash equivalent series. Series misalkan ya untuk full year berapa full year terakhir, misalkan 5 full year terakhir, artinya ya mulainya dari 2020 ke belakang. Jadi 5 tahun yang lalu. Jadi saya tick seriesnya. Nah, dia nanti akan menampilkan secara secara series dari yang ya memang dia menggunakan istilah karena kan kita bisa screen bukan hanya Indonesia, kita bisa screen sini ada Malaysia. Oleh sebab itu dia menggunakan istilah yang lebih netral. FY0, FY1, FY2, FY3, FY4. Artinya FY0 ya laporan tahunan terakhirnya. Ya karena kebetulan ini Indonesia semua, maka di sini ya kita save bilang ini 2020 semua. Tapi beda kalau misalkan full year terakhirnya di sini kita ada Indonesia, ada Jepang. Mungkin ingat Jepang kan ini kebetulan tahun laporan keuangannya sama dengan tahun kalender. Tapi mungkin kayak di Jepang itu lebih banyak yang tahun laporan keuangannya tidak sama dengan tahun kalender. Jadi makanya dia menggunakan istilah yang lebih netral. FY0 artinya full year terakhir. -1 setahun yang lalu, -2 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan sebagainya. Ini satu trik yang kita kemudian bisa ekspor juga as value atau as formula. Nah, jadi misalkan kalau as value, ya, cuman ya tetap hati-hati seberapa banyak data kita. Mungkin kalau ada komponen-komponen yang lain, saya bisa tambahkan yang lain. Misalkan selain cash, saya tambahkan misalkan debt atau apa segala macamnya, tergantung dari account laporan keuangannya. Ya, jadi multiple company dan multiple items bisa. Atau jadi saya tadi bisa menggunakan screener kan, atau tadi menggunakan
teknik yang seperti ini, kalau kita mau langsung semuanya, ya memang dia satu-satu, cuman kita berada dalam satu spreadsheet, hanya berbeda sheet, tetap masih dalam satu spreadsheet. Atau saya bisa menggunakan fungsi Excel-nya di sini, build formula misalkan. Cuman memang di sini tricky-nya adalah pada saat kita menampilkan data tersebut ke Excel. Jadi di sini saya menggunakan build formula di mana saya bisa langsung misalkan di sini, oke, atau langsung semua mungkin lebih gampang. Oke, A4 sampai A19. Jadi ini sebenarnya trik build formula ini sebenarnya adalah formula standar Excel tapi dibundle dengan wizard untuk kita menarik data definitif yang ada di Econ. Jadi silahkan dieksplor. Ini tidak tidak terlalu rumit sebenarnya. Maaf Pak Bregas, tinggal Ya. 5 menit lagi. Oh, oke. Sorry. Jadi ya silakan join. Jadi mungkin kalau saya sampaikan terlalu detail sama triknya series, cuman sebaiknya nanti kita lihat layout. Layout ini seperti print preview. Jadi kalau kita mau ngeprint, biasanya kan kita print preview untuk lihat printer kita bagus atau enggak hasilnya di kertas. Print preview sama, untuk sebelum data kita tarik ke Excel, kita lihat tampilan di Excel-nya seberapa cantik. Jangan sampai dia menimpa data yang udah ada atau malah berantakan, malah kita kerja 2 kali. Silakan, ada kelas khusus buat Excel yang memang 2 jam membahas Excel tok. Silakan join nanti ya. Oke, restatement. Restatement sebenarnya kalau restatement pasti akan ada restatement. Jadi kita tinggal lihat. Jadi kalau misalkan laporan keuangan suatu perusahaan tersebut ada restatement-nya, ya otomatis kita akan menampilkan ada pilihan untuk kita bisa melihat ada restatement atau tidak, revise atau tidak. Jadi tadi mungkin sudah terlihat ya di sini ada pilihannya. Include yang original atau yang restated ya. Jadi kalau memang ada perbaikan misalkan restatement ya silakan. Restated selalu biasanya yang terakhir walaupun dia tidak ada restatementnya. Tapi kalau misalkan ada dan kita mau compare yang original ya tinggal tik yang original. Ya. Kelihatannya sudah semua atau mungkin ada pertanyaan yang belum saya jawab atau mungkin ada pertanyaan lain silahkan. Jadi sama sekali tidak ada kode yang perlu dihafal ya kecuali mungkin satu-satunya kode yang perlu dihafal ya home. Kalau saya udah kesesat, saya mau mulai dari awal ya silakan ke home. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau ada pertanyaan lain silakan. Silahkan teman-teman, kalau misalnya ada yang kurang jelas, masih ada sedikit waktu. Sepertinya udah terjawab semua, Pak Bregas. Alhamdulillah. Silakan. Ini mungkin bagi rekan-rekan yang terlewat, bisa email ke saya atau bisa ke telepon saya atau bisa explore untuk topik-topik training mungkin yang lain. Ya, mungkin mau join kelas yang khusus Excel 2 jam kita akan membahas Excel. Silakan join.